Monggo yang kebijakan yang lain diriin sama tidak coba nanti kalau sudah habis ini saya usul dengan 50 lah itu nanti juga pertama kalau nggak usah banyak-banyak, nggak usah terlalu lama 10 bulan habis gitu, jadi cepat berputar, cepat mengetelnya, juga untuk pemasukan ke kas gitu. Jadi nanti untuk kelengkapan dan administrasi setiap bidang mempunyai buku, kemudian nggak usah yang tebel yang tipis saja, nanti buat laporan untuk masing-masing bidang ke sekretaris, nanti dibawa ke Pemkot. Jadi nanti untuk menunggu ibu yang dipilih. Jadi untuk Bu Arif ini sudah saya bacakan, nanti kita ada ibu yang ketua yang dipilih. Ini nggak ada pengisian arisan itu 50.000. Jadi nanti kalau modal juga kroso itu juga senang. Juga ada potongan itu menambah income untuk kas Dharma Wanita. Itu kalau bisa itu ditingkatkan Mbak. 100 apa 40 PU gitu Mbak. Iya loh. Soalnya nanti kan kembali ke kita. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pada Ibu Hadi selaku Ketua Dinas Nanti Duit Sehat, juga Mbak Mary sehat, juga seluruh ibu yang wanita yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya dari ruang dinas saya dari Santoso PJ. Di masa pandemi ini saya akan memberikan sebuah motivasi juga beberapa tips juga untuk supaya kita itu selain imunitas juga perekonomian. Itu saya materinya langsung saja ya, karena durasi juga. Saya berbagi motivasi di masa pandemi yang selama setahun ini. Saya Mbak Mary ya, banyak suatu perubahan yang bersifat drastis yang dulunya saya agak manja-manja gimana gitu, yang sekarang akhirnya saya berinovasi untuk bagaimana saya mendapatkan tambahan penghasilan income seperti itu gitu Mbak Mary. Jadi akhirnya dulu ini saya menceritakan, saya sebenarnya mempunyai peternakan lebah yang dulu kita kelolakan dari karyawan yang saya tidak pernah mengurusi, dan hasil dari lebah-lebah kami itu cuma madunya itu kita jual ke pentola, dan saya tidak pernah mengurusi untuk bagaimana untuk mengemas sendiri, memasarkan sendiri, itu tidak ada Mbak Mary. Dan akhirnya saya itu beberapa belakangan ini kita juga jarang ketemu ya Bu ya. Saya mengambil alih semua itu dan saya berniat bismillah saya memasarkan sendiri. Jadi saya sekarang mempunyai produk madu alami, juga madu murni yang kami ternak sendiri. Jadi intinya saya hari ini mengenalkan ke panjenengan sedaya bila menginginkan madu yang kualitas bagus dan masih original fan dari petaninya, monggo mawon. Misalkan mau edukasi melihat cara bagaimana budidaya ternak lebah dan bagaimana hasil dan bagaimana membedakan apa madu yang murni dan madu yang enggak murni, itu nanti bisa kita lanjut di sesi berikutnya, mungkin seperti itu. Dan hari ini mohon Mbak atau Bu Narto mohon bawakan untuk tester ke depan supaya
Mbak Hadi dan seluruh hadir bisa mencicipi madu dari saya. Menunggu ya. Kemarin juga alhamdulillah kami Bu Hadi ya. Saya akhirnya terbentuk dan ikut komunitas di UMKM Kabupaten Kediri karena saya posisinya di kabupaten. Kemarin diresmikan oleh Bupati itu kita mempunyai organisasi APPMJ yang sepertinya mulai ini setelah masa pandemi ini untuk para UMKM kita di open nilai. Saya akhirnya menjadi pelaku UMKM Bu. Ya, iya gitu. Terima kasih sudah tolong. Ya, ini Bu Hadi mohon sekiranya mau mengicip. Ya. Ibu Mbak Mari dulu. Jadi ini begini. Ini saya membawa sampel 3 varian ya. Ini yang saya kasih ini madu kampung Bu ya. Madu kampung adalah madu dari sebuah nektar kangkung. Artinya apa? Menambahkan varian rasa ataupun bahan-bahan tambahan lainnya. Ini benar-benar murni. Jadi bisa kita ceritakan bahwa lebah itu kita amon, kita gembala ke suatu tempat perkebunan atau lahan yang banyak bunga kangkungnya. Dari situ dia lebah bekerja dengan sendirinya mencari bunga atau nektar kangkung seperti itu dan seterusnya. Kalau di sini ada juga madu kelengkeng juga seperti itu. Jadi tidak ada apa rasa wangi kelengkeng itu insya Allah, dan kami menjamin benar-benar dari bunga kelengkeng yang dibawa langsung oleh lebah dan diproses melalui perut lebah. Mungkin suatu masukan juga Mbak dan ADW, tidak selamanya kegiatan kita akan melulu di dalam ruangan. Ya Bu, kalau mungkin suatu saat nanti kita sudah semuanya Bu bisa diberikan kesempatan untuk mengicip dari berbagai varian. Ini ada kangkung, ada rambutan, dan ada yang lain. Kangkung itu adalah madu yang dihasilkan dari nektar bunga kangkung. Iya, nektarnya. Jadi semua itu alami. Iya, bunganya tadi itu. Jadi saya ulang. Jadi lebah itu kita bawa, kita amon istilahnya, kita gembalakan ke area lahan atau pohon-pohon bunga-bunga yang kita maksud. Iya, iya. Tapi ini di area sekitar Sidoarjo. Kalau kalau hari ini kita katakanlah lagi hit bunga kaliandra, Mbak Maria. Bunga kaliandra kita dapatkan tidak di sembarang tempat, Bu. Dan kebetulan alhamdulillah untuk bunga kaliandra terbaik se-Jawa Timur itu ada di Kediri. Jadi kalau panjenengan ingin madu kaliandra, silakan cari yang hasil produksi dari Kediri. Saya juga bawa hari ini kalau mau masakan. Jadi kaliandra itu adalah bunga hutan yang ada di lereng gunung yang tumbuh liar, tumbuh sendiri. Iya. Oteng dong. Iya. Ya, sambil menikmati ya kasternya ya. Ini ada pertanyaan menarik dari Ibu Hadi ya. Ada bedanya nggak sih dari berbagai varian yang sudah kami contohkan tadi? Ada. Pertama, kalau
bunga kangkung biasanya identik dengan ada nilai tambahan plus misalkan pola pendek nih ya. untuk kekebalan tulang seperti itu. Dan semuanya nanti saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, saya punya ya. Iya. Tapi pada intinya kalau murni semuanya manfaatnya sama saja. Yang pertama bisa untuk meningkatkan imunitas, menjaga kekebalan tubuh, dan untuk kesehatan lainnya. Tahu juga. Iya ada. Nah, bedakan ibu-ibu ya. Biasanya maaf kalau kita membeli madu ada di suatu tempat di minimarket, di supermarket. Itu juga madu, tapi bedanya madu yang saya bawa sama madu yang sudah dipasarkan seperti itu, tingkat kemurnian madunya yang tidak bisa kita samakan ya. Begitu. Iya. Iya. Ini sebenarnya saya juga tidak enak Mbak Mary kalau mau merujuk ke situ. Saya memberikan ilmu motivasi. Iya. Oke. Jadi hari ini saya tadi hasilnya dadak Bu Hadi. Saya tidak kepikiran, tidak enak juga karena sudah 1 tahun kita nggak adakan pertemuan. Saya juga kangen rindu. Hari ini saya banyak pikiran, saya aku tak bawa ya, apa salahnya, saya hanya matur ke Mbak Alif tadi mendadak banget. Terus ini gini, saya membawa beberapa kemasan yang dari kemasan kecil hingga yang paling agak lumayan besar, dari mulai 100 ml, 250 ml, 300 ml, dan 400 ml, 450 ml. Itu harganya sangat murah Bu. Kalau kita hitung dengan perjuangannya lebih 1 liter lebah mendapatkan 1 tes madu, tidak bisa kita pastikan setiap hari dia baru kerja itu membawa madu juga. Jadi intinya untuk masalah harga sudah kita pertimbangkan dan juga sudah dengan materi yang kita ada di pasaran, saya juga tidak malah saya untuk kesempatan ini saya kasih untuk yang mereka kalau ibu-ibu yang ada membagi. Mungkin ini materi makan dong. Mari kita dengarkan dulu sambil membagi. Ya, ini tambahan madu ada berbagai varian atau ada beberapa model yang sudah kita aplikasikan. Nah, Bu Hadi menanyakan apa, madu propolis atau madu yang seperti bipolen? Ya, Mbak Arif tolong itu yang kecil apa ya? Saya betul dari lebah menghasilkan berbagai jadi lebah itu yang dihasilkan sebenarnya tidak hanya sekedar madu, Bung ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya, mengingatkan juga. Jadi lebah itu menghasilkan ada bipolen, ada madu yang seperti saya bawa hari ini, juga ada royal jelly. Satu persatu saya kasih penjelasan ya. Bipolen, ya, bipolen adalah serbuk atau nektar bunga yang ada di tumbuhan yang biasanya dibawa oleh lebah melalui kakinya yang berupa butiran seperti itu. Itu dihasilkan dan diambil secara alami dan bentuk butiran-butiran seperti itu
juga alami. Nanti untuk manfaatnya bisa googling, di situ banyak, di situ banyak. Diantaranya juga produknya sama seperti madu. Kalau di Polen itu spesifikasinya kita katakan apa ya? Bunga itu enggak ya? Bunganya jagung gitu loh maksudnya. Biasanya kalau di Polen kebanyakan kita mengambilnya di toko jagung. Kalau ingin tahu nanti di IG saya di Musada Madu, nanti di sana banyak ya tentang edukasi dan juga liputan saya tentang madu. Di sana sudah saya tayangkan di sana. Kalau untuk Royal Jelly adalah seperti susu dari madu yang dikhususkan untuk makanan sang ratu lebah. Jadi seperti itu. Biasanya kalau orang kita insya Allah dengan niat Bismillah dan tawakal mengkonsumsi madu, terus kita aplikasikan sama Royal Jelly, juga di Polen insya Allah kesehatan dan kesehatan kita akan terjaga. Jadi kalau kita melihat dari perjalanannya seperti itu, untuk untuk Royal Jelly yang khusus Ratu Lebah, kita bisa melihat dari kehidupan sehari-hari Ratu Lebah bisa hidup bertahun-tahun. Tapi kalau lebah bekerja hanya kisaran 50 hari atau kurang. Iya Mbak Jaya. Iya. Salah satu ciri untuk membedakan salah satu ciri untuk membedakan madu asli atau enggak, kita pakai sederhana saja. Kita bisa menuang beberapa tetes atau beberapa sendok itu madu kita ke piring atau begitu, kita aplikasikan dengan air lalu kita goyang. Biasanya kalau madu asli akan membentuk sarang-sarang sesuai rumah asli habitatnya. Begitu. Dan kalau madu tidak bisa kita fokuskan kalau kok encer ini kok apa yang ngendal itu tidak bisa, karena itu memang kultur airnya, terus tanamannya, bunganya, terus suhunya, alam yang kita raih, kita ambil itu tidak selalu sama. Tapi seperti itu. Ini minimal kan kalau kita itu mau konsumsi madu kan bisa. Ini hasilnya kok seperti ini kok seperti ini. Kayak yang merasa alami sama rasa tertentu, jadinya hati kita kan panggil kerusakan Mbak, gitu. Saya seperti itu. Mungkin saya untuk menjelaskan tentang madu ini nggak begitu pandai Mbak, karena saya memang bukan moderator yang pintar. Tapi semua ini memang benar milik saya dan panjenengan sedaya silakan gratis bila ingin tahu bagaimana, ingin tertarik budidaya lebah atau apa sih ini dan itu, silakan monggo bisa kontak atau cek ke FB saya, insya Allah dengan senang hati akan kami layani dengan semampu saya. Kiranya, iya, ini saya membawa beberapa kemasan yang ukuran 100 ml. Ini saya kasih harga panjenengan itu 25 ya Mbak. Yang 300 ml itu biasanya kita buat 60 Mbak. Hari ini monggo dengan saat ini bisa dibeli 50.000 untuk ukuran yang kemasan 460 ml. Tunjukkan tuh, yang botol budget itu biasanya di luar ada yang 120, saya menjualnya 100 jadi gini Bu. Jadi artis bisa kali-kali. Sama ada yang kemasan agak kecil juga, ini bisa ditunjukkan di sini. Iya. Yang buka Bu. Iya, ada yang ditanyakan? Iya, sebenarnya ini pertanyaannya Mbak supaya itu pebisnis banget nih. Rasa berapa sih harganya? Sebenarnya kalau di pasaran melalui varian rasa itu beda-beda ya Bu. Katakanlah bukan kelengkeng, kita kan tidak punya kebun kelengkeng juga. Kita dapatnya, kita gembala ke Jawa Tengah, adalah kita cari. Ini sebenarnya kalau hitung-hitungan seperti itu agak mahal, tapi saya nggak seperti itu. Saya semua yang penting madu saya ini madu murni, madu asli. Jadi untuk harga saya selamat aja. Hah? Ini
Mbak Gar. Ya. Ya. Nah, ini madu kengkeh. Warnanya seperti ini Bu, kuning cerah, tapi rasanya harum banget, enak sudah. Guys, seperti itu. Ini kita jualnya 120. Iya. Iya, sama ini Mbak Mer. Ini lebih banyak, cuman botolnya kita botol kemasan ulang terus ya. Kenapa lebih mahal ya? Kita bedakan dong. Ini kan sudah banget secara penampilan saja. Tapi isinya sama. Nggak harus beli Bu. Ini saya demi Allah hanya memperkenalkan dengan bangga dan bahagia. Semoga semua di masa pandemi ini bisa berinovasi. Kita selain rutinan ketemuan, ayo kita bikin apa masak-masak atau gimana yang kita demokan diajar seperti kan nggak apa-apa. Kira-kira seperti itu biar kita bisa menambah penghasilan kita di luar kita dari bapak-bapak yang sampun bekerja di dinas PUPR ini. Begitu, barangkali masih ada yang perlu ditanyakan. Monggo ingkang dereng hari ini saya bawakan daster di izin. Ini saya mau menambahkan ini saya pengalaman pribadi saya itu saya menggunakan madu itu untuk masakan di sini. Sekarang juga membantu promosi. Ini pengalaman saya masa pandemi itu saya hanya mengandalkan madu. Saya mengandalkan madu ya, saya madunya yang sudah ada yang branded. Tapi lama-lama saya juga menjadi semua hal sekali. Jadi saya setiap pagi bangun pagi itu bunyi semuanya saya beli madu yang sudah Kemas. kapsul gitu ya. Gitu. Terus sama madu saya jadi madu yang saya sebutkan langsung jadi saya mengkonsumsi propolis sama lakon honey. Dari hari ini saya jadi setiap pasti itu saya tuh semua mulai dari suami saya, anak saya sebelum makan bangun itu harus minum itu dengan madu. Dan itu untuk daya tahan tubuh itu luar biasa. Tetapi lama-lama saya gini, kok ya luar nih, semua hal sekali. Propolis itu satu itu 750 atau berapa itu hanya bertahan 5 hari. 4 hari karena saya mengkonsumsi 5 orang. Terus lama-lama saya memakai saya merasakan manfaatnya untuk daya tahan tubuh, imunitas kita. Saya lama-lama akhirnya mencari-cari alternatif lain madu yang jangan mahal-mahal tapi kualitasnya sama, kegunaannya sama. Akhirnya saya break saya nemu yang benar-benar di Lawang Lawang itu saya beli yang itu. Terus saya kok merasakan manfaatnya tetap sama. Berarti madunya itu sebetulnya sama, hanya satunya branded. Kalau branded itu sudah diembel-embeli kena pajak, membayar karyawan, membayar promosi dan sebagainya. Maka saya kembali ke lagu seperti ini dan manfaatnya saya rasakan tetap sama. Sampai saat itu saya tetap mengkonsumsi madu. Saya ambil 1 sendok, tidak pakai sendok logam, pakai sendok kayu atau plastik. Itu saya encerkan pakai air biasa. Itu minum sebelum perut kita dalam keadaan kosong. Manfaatnya luar biasa untuk daya tubuh, untuk mempercepat regenerasi sel, untuk ini juga emergency untuk anak-anak kita yang masih sekolah. Pokoknya luar biasa manfaat madu saya sudah merasakan. Ini sekalian testimoni di sambilan. Pokoknya ibu nanti di ada semua yang hadir mendapat ini
juga nanti kalau saya cocok bisa menghubungi Bu Santoso. Jadi memaksimalkan kemampuan misalnya berbisnis ya. Jadi selain kita mendapat gaji dari suami juga mendapat income dari demikian. Demikian, alhamdulillah, terima kasih banyak hari ini program kami dari Nusa dan Madu, dari perkenankan kami mendapatkan restu juga doa, dukungan terutama dari Bupati. Terima kasih banyak ibu-ibu. Hari ini panjenengan sedoyo akan mendapatkan satu botol ukuran 100 ml dari Bupati. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bupati atas nama pribadi juga semua karyawan yang ada di SPU PN ini telah diberikan suatu kado yang untuk menjaga imunitas kita untuk semakin giat bekerja ketika kita sehat dan kita bisa menggunakan kesehatan kita untuk bekerja sesuai amanah dan yang panjenengan emban saat ini. Jadi untuk seluruh karyawan juga ibu-ibu dinas PUPR, ayo semangat untuk masa pandemi ini, semoga segera berlalu dan kita akan menjadi para ibu dan wanita yang lebih semangat lagi dari tahun-tahun kemarin. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Ading ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran sukses dalam bekerja. Bapak Meli, terima kasih banyak. Nanti untuk setelah acara saya siapkan ya untuk madu yang akan panjenengan terima. Ya, dicatat dan hadirnya. Yang hadirin aja ya Bu ya. Berarti ini apa ya? Besok harus lebih giat lagi ya. Untuk pertemuan jangan malas. Pasti kita akan mendapat ilmu juga mendapatkan. Alhamdulillah ya. Jadi sudah cukup? Ada yang ditanyakan lagi? Tentang madu atau tentang yang lainnya? Jadi Bu Hadi mungkin saya bisa memberi saran karena Bu Hadi berkenan mengkonsumsi royal jelly Bu. Nanti diaplikasikan sama madu murni juga madu bipolar. Itu sebenarnya insya Allah kalau saya madu itu kita mirip madu yang itu Bu, yang sudah lisensi itu. Nggak bisa nyebut ya, nggak enak saya. Itu sebenarnya sama madu itu yang kita meracik sendiri, tapi madu-madu yang kita katakan mahal tadi sebenarnya sama isinya. Kualitasnya. Iya. Monggo kapan-kapan saya ajak, saya ini penasaran dengan jalan refreshing, kita nggak selalu ke sana, ke kebun, ke peternakan saya. Nanti siap untuk melihat bagaimana sih kerjanya dia, kemana ajak ya. Insya Allah hari ini berada di Murah ternak saya, berada di Murah menunggu masa bunga selanjutnya. Iya. Gimana Sambon? Cukup? Ya. Iya. Demikian, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih banyak. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.